Halo guys, gue Okto. Welcome to Okto Review. Buat kalian yang mau top up game apapun, kalian bisa cek ke masdukgamingshop.com atau cek link di deskripsi. Kalau misalkan harganya cocok, langsung aja di check out. Let's go, kita ke gamenya. Wih, udah lama bro. Gila. Ya, jadi seperti yang ada di thumbnail dan di judul, akhirnya saya berhasil merakit PC. Dimana ini sebenarnya udah rencana dari tahun lalu. Berawal dari gue sendiri sebenarnya yang pengen rakit PC. Alhamdulillah akhir tahun sekitar bulan Desember gue ngerakit PC streaming. Jadi terus di 2025-nya awal tahun kurang lebih bulan Februari kalau nggak salah, gue udah berhasil rakit PC gaming untuk saya sendiri ya. Jadi bukan buat berjualan bukan buat dirakit ke publik begitu. Akhirnya keinginan gue di akhir tahun itu sebenarnya pengen ngerakitin PC yang high end tapi murah begitu ya. Ya mungkin gue nggak bisa bilang high end juga, tapi ya medium high lah ya. Gue nggak tahu ya patokan high sama medium gimana. Intinya akhirnya semua terwujud karena akhirnya gue berhasil berkolaborasi dengan COC Komputer. Ya, di samping gue sudah ada PC 1,5 jengkal kayaknya dah. Ini tingginya 2 jengkal kurang nih, kecil banget ini. Ini PC kolaborasi antara saya dan juga COC Komputer. Dimana sebenarnya yang gue bilang tadi, gue pengennya ini tuh di tahun kemarin nih, gue pengen bikin apa ya, spesifikasi gitu ya, PC spek rakitan gitu. Karena banyak banget yang nanyain perihal spek ini, spek itu, spek ini, spek itu. Dan rata-rata memang budgetnya tuh menengah begitu ya, menengah atas ada, menengah bawah juga. Sebenarnya gue pengen bikin PC 10 juta ke bawah, tapi ini kurang lebih budgetnya di 15 sampai 16 juta. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya COC udah nge-review PC ini. Gue juga baru tahu kemarin. Jujur gue baru tahu. Sama-sama nyari konten kita Pak ya. Jadi si PC ini tuh udah di-review. Jadi ini meringankan gue buat mereview gaming testingnya begitu. Jadi udah dites ke beberapa game, entah 4 atau 5 gitu ya. Dan yang mau gue review di sini adalah spesifikasinya aja. Dan alasan kenapa kita memilih spesifikasi kenapa kita memilih spesifikasi tersebut. Oke, saya bawa contekan. Saya bawa contekan dulu, takut salah ya. Yang pertama, kita pakai casing ini. Kita pakai tipe yang MATX sih harus ini. Correct me if I wrong bro ya. Kita ngambil yang compact aja, tapi isinya kalau kata orang-orang tuh buas anjay, buas ya kan. Ngeri gitu ya, buat game AAA itu masih bisa muat. Dan akhirnya kita pilihlah jatuhlah pilihannya ke si casing Gamdias Aura C apa ini? Gamdias Aura GC9M Elite RGB Black. Lu tahu ini harganya berapa? Tebak? Casingnya? Ayo tebak harga. 5 juta. Bodoh. Harga PC-nya aja 15-an. Masa casingnya 5 juta? Tebak harga. Di bawah 1 ya sekitar 800. Resa 750. 750. Rifki 900. 400 ribu aja. Kalian tahu alasannya apa? Karena murah. Murah, bagus. Karena dia tipenya akuarium. Ini kita lepas aja ya, biar sirkulasi bagus dan kelihatannya bagus di kamera. Jadi alasan yang pertama adalah murah Pak. Hanya 400 ribu aja. Kalian bisa cek aja di mana aja lah itu. Di COC juga ada karena kita lagi collab. Ya. Terus ini juga free fan-nya. Kalau nggak salah free fan-nya itu entah 3 atau 5 ya. Ini ada 5 ini totalnya. Kalau nggak salah sih seingat gue 3 ya. Kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian ngambil paketan yang kita taruh di deskripsi, itu udah dapat 5 Pak, 2 atas, 2 bawah,
satu di sini. Lagi-lagi correct me if I'm wrong gitu. Koreksi gue kalau salah gitu sih. Gue takutnya memang gratisnya 5 nih. Gue tahunya 3 nih, takutnya begitu. Ya itu casingnya kita pakai Gamdias. Dan untuk isinya nih, dari CPU kita pakai AMD Ryzen 5 7500F. Dan gue ngambil yang tray. Kenapa yang tray? Karena dusnya nggak perlu amat. Kita nggak perlu karena kebutuhannya bukan buat dijual kembali, jadi pakai yang tray aja biar lebih murah juga. Alasannya lagi-lagi semua apa, efisiensi dana kawan-kawan ya, biar budget kita itu maksimal begitu dengan performa yang ada. Terus mobonya gue pakai ASRock B850M X Wi-Fi AM5, jadi soketnya pakai AM5. Gue sekarang nggak tahu kenapa CPU gue AMD banget sih. Ini bukan karena gue disponsorin AMD nih, izin bener ya. Memang lagi oke gitu AMD. Intel Anda inovasi. Biar oke gitu ke depannya gitu, bersaing. Jangan mikirin low watt doang gitu, performa juga harus. Alah, jadi kritik ya. sorry. Ya jadi gue lagi anaknya AMD banget. Gue juga yang PC gaming udah pakai 9950 X3D yang kemarin baru tayang bulan Maret sih atau April ya. Padahal gue rakitnya Februari, jadi sebulan gue ganti prosesor kemarin tuh. Memang kesalahan ya, bodoh saya ini. Aku bodoh. Jadi ini mobonya udah Wi-Fi. Coba lihat ini dong kotaknya. Yang ini ada kotaknya nih guys. Nah ini ya. Ini buat MATX juga bisa. Ini kecil ya jatuhnya. Ternyata kecil guys. Bahkan sama ini gedean kotaknya gitu. Ya maaf, gedean kotaknya isinya kecil banget. Cuman ini bisa menampung spesifikasi yang gue pilih gitu, termasuk CPU yang tadi gue sebutin. Dan udah Wi-Fi juga, jadi buat mobo kekinian menurut gue memang udah sangat perlu banget Wi-Fi, biar misalkan nggak ada kabelan gitu ya, kalian masih bisa online gitu. Kalau baru pindahan atau cuman ada hotspot handphone gitu, bisa deh langsung gas plug and play begitu. Terus Vega-nya gua pilih ASRock Radeon RX 9060 XT. Ini ada dua varian sih sebenarnya guys. Ada yang versi 8GB sama versi 16. Nah ini versi 16GB. Ini juga AMD nih. Ini jujur pertama kali guys, gua mengkombinasikan prosesor AMD sama VGA AMD juga. Biasanya gue pakainya AMD kombinasi sama Nvidia. Terus kenapa tidak memakai RTX begitu ya? Jawabannya simpel pak. Efisiensi, harga, to performance pak. Lagi-lagi pak, gue nggak ngerti nih sama AMD itu ya. Dia kalau boleh ngomongin harga, ini tuh yang 8GB deh ya. Kita ngomongin yang 8GB. Itu setara sama yang 5060 8GB juga. Kalau nggak salah. Harganya kurang lebih yang ini tuh 5,5 5,6. Kalau yang 5060 tuh 5,6 5,7 gitu. Jadi harganya head to head sama yang 5060, tapi performanya di atas 5060. Begitu. Justru performanya ini mendekati 5060 Ti. Nah, harganya 5060 Ti itu yang 8GB ya. Yang 8GB itu kalau nggak salah 7 juta apa ya? 7 jutaan. Coba guys dicek aja nanti. Nah, kalau yang 16GB itu ada di 16 juta. Di 8 jutaan kurang lebih. Nah, yang 9060 XT ini dia 8 dan 16GB-nya itu performanya sama. Kurang lebih so-so gitu ya. Cuman memang memorinya aja yang membedakan. Jadi kalau gua prefernya adalah yang 8GB paling bisa dipakai untuk yang 1080, monitor 1080 atau 2K lah. Tapi kalau kalian pakainya 2K atau 4K, gua sarankan ngambil yang versi 16GB biar space-nya lebih luas. Dan untuk harganya yang 8 itu yang tadi gue bilang sekitar 5,5 5,6. Nah, sedangkan yang 16GB itu cuma di 6,8 apa 9? 6,9 deh kayaknya. Jadi kayak harganya kalau gua mau performanya bagus ke 5060 Ti. Tapi harganya beda sejuta. Kalau gua mau harganya sama, performanya di bawahnya, gua ke 5060 aja, ya kan?
dengan harga mungkin ya masih agak mahalan yang 50-60 gitu. Jadi lagi-lagi ini pertimbangan masalah harga performance-nya. Cuman kalau kalian punya pendapat di kolom komentar, gue sangat terbuka. Kita diskusi bareng-bareng biar sama-sama cerdas sih. Siapa tahu gue ada salah nih, tapi gue udah diskusi sih. Oke deh. Kita lanjut ke RAM-nya. RAM-nya gue pakai apa ini ya? Apacer. Agak susah nih. RAM-nya Apacer Knox DDR5. Udah DDR5 dan 6000 MHz. Dimana gue pakai dual channel masing-masing 1616 dan totalnya 32 GB. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya multitasking dan lain-lain, mau game berat, mau apa, mau sambil slam dunk kalian bebas dah ini. Masih aman, lega, leluasa, baik itu VGA, RAM dan lain-lainnya kita bikinnya yang space-nya lega. Terus SSD-nya, penyimpanannya kita punya SSD Kingston NV3 yang 1 TB dan ini udah PCIe 4.0 dan ini udah kenceng banget. Gua kurang tahu sih speednya berapa. Mungkin kalian bisa ngecek nanti ya di internet. Apa gua ngecek dulu nih? Sabar nih. 1 jam kemudian. Oke, gua udah searching guys. Kurang lebih ini kalau bener nih si SSD ini read-nya kurang lebih 6000 Mbps ya, 6000 MB per detik. Terus write-nya 4000 MB per detik guys. Jadi udah kenceng ini guys ya. Kalian nggak perlu khawatir masalah buka-buka game atau apa, kenceng deh, aman aja. Nah, untuk coolernya gua jarang sebenarnya pakai yang air cooler, biasanya pakai liquid cooler ya. Tapi untuk yang sekarang gue pakai Gamdias Boreas M2 51D digital. Ini coolernya gue pikir ya air cooler yang dulu itu yang yang sekarang kebalik ya. Gue ngomong apa sih? Nah, gue pikir air cooler itu kayak yang zaman-zaman dulu gitu ya, yang bawaan Intel, AMD gitu ya. Ternyata kalau sekarang tuh udah canggih-canggih guys dan memang dingin gitu. Akhirnya gue setelah diskusi jatuhlah kepada si Gamdias Boreas ini. Dan atas pertimbangan apa? Lagi-lagi atas pertimbangan price to performance-nya guys. Dia adem tapi murah dan ngebantu si PC-nya tuh lebih tampak hidup gitu dan berisi di tengah kekompekannya karena dia kecil-kecil semua. Nggak kebayang kalau kita naruhnya mungkin pakai yang liquid cooler gitu ya. Liquid cooler paling mentok kipas 2 ini. Kipas 2 pun takutnya kagak cukup, bisa jadi kipas 1 kayak tanggung gitu, kentang jatuhnya. Mungkin harganya kurang lebih 11-12 tapi takutnya malah nggak maksimal. Jadi kita pakainya yang tipe air cooler ini. Ini gue takut salah ngomong lagi. Koreksi kalau salah ya guys ya di komentar. Oke, yang selanjutnya terakhir kita pakai PSU dan mungkin kalian kaget PSU-nya ini cuman 550 watt. Ini pakai yang bronzai udah cukup sebenarnya. Ini Gamdias Helios M1 550B. Oh, ini kayaknya tipenya ya. Jadi gue kenapa pakainya cuma 550 watt bang? Emang daya yang dihabiskan atau yang ditarik oleh PC kecil ini berapa sih? Jawabannya lewat ChatGPT guys. Jadi fun fact ini yang gue tulis spesifikasinya, gue tulis lagi di spesifikasi ya, di ChatGPT untuk spesifikasinya. Gue nanya ChatGPT, ini berapa watt yang dihasilkan komputer dengan spesifikasi berikut, kata gue. Dijawab sama ChatGPT, ini cuman 300 sampai 350-an watt, kata beliau begitu. Terus oh mungkin itu pas lagi AFK gitu kan, kok kecil banget ya kan. Gue tanya lagi, berapa watt yang dihasilkan ketika sedang digunakan saat bermain game? Dijawab lagi, makin turun ternyata. Cuman berapa ya? 200 berapa sampai 280 atau 290 watt gitu. Gue juga kagak ngerti guys. Mungkin yang awal itu jawabannya adalah ketika PC ini dipakai render maksimal atau test stress kali ya, itu bisa sampai 355 watt kalau nggak salah. Bisa dicek sendiri. Kalian copy aja nih ya, nanti di deskripsi kalian tanya tuh ke ChatGPT.
ya. Jadi kurang lebih daya yang dihasilkan oleh semuanya nih sepaket ini cuman ya kurang lebih 60%-an, 65% lah dari PSU-nya. Dan menurut yang gua baca juga, efisiensi PSU itu daya yang dipakai kurang lebih 80-90%. Tergantung bronze, gold, silver platinum ya, tergantung itu. Nah, ini karena bronze kita ngambil aman di 80%. Sedangkan 80% dari 550 itu kurang lebih ada di 440 watt. Nah, ini cuman 350 watt anggapnya. Dari 550 watt berarti kurang lebih 63% atau 64%-an aja guys. Gila gua. Matematika gua ganteng. Jadi untuk spesifikasinya kurang lebih seperti itu. Videonya mungkin sebenarnya singkat ya, cuman banyak yapingnya aja. Kita langsung ke bagian tes gamenya aja. Oke, jadi yang pertama ini dites pakai VGA yang 8 GB. Jadi ada Valorant, kita tes pakai 2K settingan high, kita dapat 504 FPS ya untuk average-nya. Terus ada juga Dota 2, kita pakai 2K juga settingan ultra 164 FPS average-nya. Jadi udah lumayan banget ya. Lalu ada CS2, ini settingan medium di 2K juga. Average-nya dapat 291 FPS. Lalu dites di game RDR 2 settingan high di 2K juga. Ini dapat FPS-nya average di 94 FPS. Yang terakhir game Marvel Rival settingan medium 2K dapatnya average 108 FPS. Dan untuk yang versi 16 GB ada juga. Cuman gue nggak ngerti kenapa ada naik turun performance ya. Padahal ya kurang lebih sama ini VGA-nya ya. Cuman beda di memorinya aja. Mungkin pas lagi ngetes bentuk atau situasi gamenya berubah, gue nggak ngerti juga ya. Tolong diskusi di bawah juga guys ya. Oke, siapa tahu kan. Ya jadi itulah untuk tes PC ini. Buat yang versi 8 GB dan juga 16 GB-nya. Memang ada sedikit perbedaan, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Gue juga nggak begitu paham guys bagian ini. Entah kondisi PC-nya pada saat di pengetesan atau pada saat di gamenya ada sesuatu kan ngaruh juga biasanya, entah cahaya atau apa gitu yang ngaruhin ke performance FPS-nya. Buat kalian yang tahu jawaban spesifiknya atau lengkapnya gimana mungkin bisa di kolom komentar juga terkait hal ini. Oke, mungkin itu aja singkat videonya. Semoga kalian terbantu dengan spesifikasi PC kecil yang tangguh ini harusnya ya. Harusnya. Oh nggak yakin gue ya. Ya semoga kalian terbantu dengan review ini. Buat kalian yang mau cari PC tapi malas buat ngerakit-rakitnya, mungkin ini PC solusinya. Gimana sih? Mungkin ini jadi solusinya. Kalau harganya cocok langsung aja di check out gitu. Ada di deskripsi sih sebenarnya. Kayak jualan banget. Kalau kalian yang udah expert komputer mau rakit sendiri atau ngeracik sendiri, bisa banget drop di kolom komentar. Siapa tahu nanti gue tertarik buat oke juga nih spesifikasi maksud gue. Siapa tahu gue bisa ngambil referensi dari kalian, terus nanti diracik ulang mungkin dengan racikan yang lebih oke atau yang ready stock sekarang, karena beberapa VGA yang udah habis masanya atau mau habis masa produksinya itu cukup banyak ya, khususnya kayak RX 6600 terus 3060 juga, itu kayaknya udah mulai terbatas, stok-stoknya sudah mulai habis gitu ya. Siapa tahu kalian punya rakitan-rakitan PC, entah itu PC impian kalian, mau yang high end, medium, mau yang low end juga boleh. Tapi kalau bisa drop di komentar, bang rakit PC under 10 juta yang kuat main GTA RP lancar 100 FPS. Loh, bisa, kayaknya sih bisa sih, kayaknya. Iya kayaknya bisa kayaknya. Atau kalian udah punya itu, ya? Udah punya itu? Langsung aja drop kolom komentar, oke? Yaudah, paling itu aja guys. Kalau ada kekurangan, sorry banget, banyak banget mungkin kekurangan nih, karena gue bukan reviewer handal ya. Ini itu aja. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga jangan lupa cek deskripsi untuk link pembeliannya. Karena ini saya kolaborasi pak, jadi saya jualan PC. Ya.
tapi bukan barang saya. Ya tolong cewek-cewek dibantu. Oke, sampai situ aja mungkin buat video kali ini. Gua Okto pamit undur diri. Bye bye.